Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan teman-teman semua masih diberi kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas di bulan Ramadan kali ini sampai dengan berbuka puasa ya. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pelaku-pelaku aktivitas ekonomi. Jadi secara umum ada terdiri dari tiga unsur pelaku ekonomi. Yang pertama di sini ada unsur rumah tangga, yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada pemerintah. Jadi ketiga unsur ini nanti terjadi interaksi sehingga muncullah yang namanya perekonomian dua sektor dan perekonomian tiga sektor. Baik, kita ke unsur yang pertama yaitu rumah tangga. Jadi rumah tangga di sini adalah pemilik dari berbagai faktor produksi. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa faktor produksi secara umum ada 4. Yang pertama lahan atau tanah, yang kedua di sini modal bisa berupa uang atau alat dan bahan, yang ketiga adalah sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, dan yang keempat adalah keahlian atau skill. Jadi rumah tangga bisa jadi memiliki semua faktor produksi atau sebagian dari faktor produksi, di mana faktor produksi tersebut nanti bisa ditawarkan kepada perusahaan yang membutuhkan faktor produksi. Contoh di sini perusahaan membutuhkan tenaga kerja, maka faktor produksi yang disiapkan oleh rumah tangga adalah dirinya sendiri, yaitu sebagai tenaga kerja. Adanya interaksi antara rumah tangga dan perusahaan nanti akan terjadi yang namanya aliran ekonomi dua sektor. Yang kedua di sini perusahaan. Perusahaan di sini adalah organisasi yang dibentuk oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tujuan utama perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimum. Jadi perusahaan itu tujuan akhirnya adalah bagaimana agar laba yang diperoleh tersebut mencapai laba yang maksimum. Agar tujuan tersebut terpenuhi, maka perusahaan harus menyiapkan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dan bisa mengalokasikan faktor produksi tersebut dengan baik agar tujuan utamanya tercapai. Sehingga nanti ada interaksi antara rumah tangga sebagai penyedia faktor produksi dan perusahaan sebagai yang membutuhkan faktor produksi. Lebih jelasnya kita ke gambar perekonomian dua sektor. Jadi di sini rumah tangga ya. Jadi ada rumah tangga, unsur pertama, unsur kedua adalah perusahaan. Jadi rumah tangga di sini menyediakan faktor produksi kepada perusahaan. Bisa berupa tanah, bisa berupa modal, bisa berupa tenaga kerja, dan lain-lain. Dari faktor produksi tersebut, nanti rumah tangga akan mendapatkan jasa dari perusahaan atas faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga. Contoh seperti ini. Kita ngambil contoh satu faktor produksi tenaga kerja ya. Jadi rumah tangga di sini bekerja ke perusahaan. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja dari rumah tangga agar bisa melakukan proses produksi. Karena rumah tangga bekerja ke perusahaan, maka perusahaan akan memberikan yang namanya gaji kepada rumah tangga. Gitu. Jadi rumah tangga sebagai faktor produksi sumber daya manusia bekerja ke perusahaan. Kemudian perusahaan memberikan gaji kepada rumah tangga. Itu penjelasan pada
kotak yang atas. Sekarang kotak yang bawah. Gaji tersebut nanti akan dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk membeli barang dan jasa. Kemudian nanti perusahaan akan menjual barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Baik, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi kembali. Di sini contoh ya. Rumah tangga bekerja ke perusahaan pembuatan roti. Jadi rumah tangga bekerja ke perusahaan pembuatan roti. Nanti perusahaan ini akan menggaji rumah tangga tersebut karena telah bekerja di perusahaan roti. Gaji itu nanti akan dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh, di sini rumah tangga butuh soklin, maka rumah tangga akan pergi ke perusahaan yang menjual soklin. Sehingga nanti rumah tangga akan memperoleh barang dan jasa, yaitu berupa soklin. Jadi di sini intinya rumah tangga ini penyedia faktor produksi sebagai tenaga kerja. Karena dia bekerja ke perusahaan, maka perusahaan akan memberikan gaji. Gajinya nanti akan dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu untuk membeli barang dan jasa. Jadi seperti itu. Untuk gambar perekonomian dua sektor di sini banyak macamnya ya. Jadi nanti bisa searching sendiri, nyari referensi yang lain di buku-buku atau di internet. Di sini banyak tentang perekonomian dua sektor. Intinya di sini yang perlu digarisbawahi, rumah tangga di sini bukan hanya sebagai tenaga kerja. Contoh di sini rumah tangga punya tanah atau lahan, disewakan ke perusahaan, maka perusahaan itu akan memberikan uang sewa kepada rumah tangga. Uang sewa tersebut nanti digunakan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga nanti perusahaan mengeluarkan atau menjual barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Jadi yang perlu digarisbawahi, rumah tangga ini bukan hanya sebagai penyedia tenaga kerja. Bisa jadi dia yang punya tanah atau gedung, atau dia yang memberikan modal kepada perusahaan. Sehingga di sini ada interaksi antara rumah tangga dan perusahaan. Lanjut di sini kita ke unsur yang ketiga, yaitu pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini adalah lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang ditugasi untuk mengatur perekonomian negara. Jadi pemerintah mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi rumah tangga dan perusahaan agar mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan wajar dan tidak merugikan masyarakat banyak. Di samping mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi rumah tangga dan perusahaan, pemerintah juga menyediakan jasa seperti angkutan kereta api, kemudian bus, pesawat terbang, jasa telepon, pos dan semacamnya dan lain-lain. Karena di sini terdiri dari 3 unsur, maka disebut dengan perekonomian 3 sektor. Karena terdiri dari 3 unsur, maka disebut dengan perekonomian 3 sektor. Ada unsur dari perusahaan, kemudian ada pemerintah, dan ada rumah tangga. Rumah tangga di sini sebagai penyedia faktor produksi kepada perusahaan. Perusahaan memberikan uang atau gaji kepada rumah tangga karena sudah menyediakan faktor produksi. Uang tersebut nanti dibelanjakan kepada perusahaan oleh rumah tangga, entah itu membeli sabun, membeli minyak dan lain-lain. Kemudian perusahaan akan memberikan barang dan jasa yang telah dibeli oleh rumah tangga. Sekarang interaksi antar pemerintah. Jadi perusahaan nanti akan membayar pajak kepada pemerintah.
Sama, rumah tangga nanti juga akan membayar pajak kepada pemerintah. Bisa pajak bangunan, pajak kendaraan, dan lain-lain, pajak penghasilan ya. Sedangkan pemerintah di sini memberikan jasa pelayanan ya, kepada rumah tangga. Sama, pemerintah juga memberikan jasa pelayanan kepada perusahaan. Bisa pelayanan dalam mengurus KTP, kemudian pelayanan dalam mengurus perpanjangan sepeda motor, atau jasa dari infrastruktur yang bisa dirasakan oleh rumah tangga dan perusahaan. Seperti itu. Jadi karena ada interaksi antara perusahaan, kemudian pemerintah, dan rumah tangga, maka disebut dengan 3 sektor. Karena unsurnya ada 3. Kalau tadi hanya perusahaan dan rumah tangga, disebut perekonomian 2 sektor. Karena terdiri dari 3 unsur, maka disebut dengan perekonomian 3 sektor. Lanjut di sini, ini adalah gambar perekonomian 3 sektor. Cuma di sini ada tambahan lembaga keuangan dan penanaman modal. Untuk unsurnya tetap, yaitu ada perusahaan, ada rumah tangga, dan ada pemerintah. Munculnya lembaga keuangan sama penanam modal karena di sini ada sebagian rumah tangga yang uang dari hasil faktor produksi tersebut tidak dibelanjakan semua. Jadi ada sisa uang kemudian ditabung ke lembaga keuangan. Jadi rumah tangga di sini memiliki sisa uang kemudian ditabung kepada lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyalurkan tabungan tersebut kepada penanam modal yang membutuhkan modal. Biasanya disebut dengan investasi, yaitu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal. Jadi munculnya lembaga keuangan di sini karena rumah tangga memiliki saving atau memiliki kelebihan uang untuk di-saving. Sedangkan perusahaan di sini membutuhkan uang untuk investasi yang bisa dikatakan dengan mengambil uang di lembaga keuangan. Rumah tangga membutuhkan uang, rumah tangga memiliki tabungan, sedangkan perusahaan membutuhkan uang untuk biaya operasional dan mungkin biaya untuk pengembangan kepada perusahaan tersebut. Interaksi ini terjadi karena tidak ada penghubungan langsung antara rumah tangga dan perusahaan, karena rumah tangga tidak tahu perusahaan mana sih yang membutuhkan investasi. Sehingga perusahaan di sini pergi ke penanam modal atau ke lembaga keuangan untuk memperoleh investasi. Itu mungkin penjelasan terkait dengan perekonomian 2 sektor dan 3 sektor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.